Hai, kita jumpa di Kabur Tulis. Kali ini kita akan membahas mengenai kekecewaan. Kekecewaan semua orang pasti mengalami dan itu bagian dari kehidupan. Tapi tentang apa itu kecewa dan bagaimana kita menyikapi respon kita terhadap kecewa, kita bahas di kesempatan kali ini. Bermimpi, berharap, bercita-cita adalah cara mudah untuk membangkitkan semangat di dalam kehidupan kita, sehingga kita berani untuk melangkah, sehingga kita berani untuk berjalan dan mencapai apapun yang bisa kita lakukan dengan cara-cara. Cita-cita memberikan inspirasi, tetapi dihadapkan pada realita kenyataan dan juga dihadapkan pada kondisi yang dialami, seringkali kita berhadapan dengan rasa kecewa. Karena perbedaan dan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan membuat kita menjadi kecewa. Siapapun kita bisa kecewa, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, bahkan seberkuasa apapun kita, tidak ada manusia yang terhindarkan dari rasa kecewa. Semua pernah mengalami rasa kecewa. Kecewa, saya kutip dari pakar psikologi kejiwaan dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Kecewa adalah kondisi individu merasakan hal yang tidak enak, menjengkelkan, disertai dengan rasa marah karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Jadi kita garis bawahi bahwa kecewa mengandung kemarahan. Tidak ada kekecewaan tanpa rasa marah. Ini menjadi menarik ketika kita melihat, menilai sesuatu bukan lagi dari bagaimana itu bisa terjadi atau apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Tetapi di situ tercampur pikiran kita, emosional kita yang berubah dari sikap optimis menjadi pesimis. Bagaimana kita bisa kecewa? Ya, di dalam setiap kehidupan kita ada potensi-potensi kekecewaan. Di setiap harapan kita pun ada potensi kekecewaan. Tapi apa masa kita nggak boleh berharap? Ya bukan juga. Tapi bagaimana kita mengelola harapan kita? Tidak stuck hanya berharap tapi juga berjalan. Dan harapan kita dilandaskan pada harapan kita kepada Tuhan. Harapan, dan harapan harus ditentukan dengan kerja, dan kerja. Harapan yang kita miliki bukan jalan menuju rasa kecewa kita, tetapi harapan yang kita miliki justru menjadi jalan untuk kita memperoleh apa yang kita dapatkan. Kecewa manusiawi, itu proses alamiah, bagian dari kehidupan. Setiap kita pernah kecewa. Mungkin saat ini ada yang sedang kecewa, tapi jangan pernah hindari rasa kecewa itu. Jangan berlari dari rasa kecewa. Jalani, hadapi, segera keluar dari kotak kecewamu itu. Segera keluar dari batasan-batasan kecewamu itu. Kita tidak bisa menahan kekecewaan, tapi kita bisa membatasi sampai kapan kita akan kecewa. Bagaimana respon kita saat kecewa? Kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bagaimana rancangan Tuhan menjadi rancangan yang mulia untuk kehidupan kita. Percaya dengan proses dan waktunya Tuhan. Di dalam kekecewaan hanya ada dua pilihan. Jalan Tuhan atau jalan kita sendiri. Kehendak Tuhan atau kehendak kita. Di dalam rasa kecewa kita sedang ditantang untuk memilih antara Tuhan atau keyakinan kita sendiri. Di mana harapan kita letakkan tadi? Apakah bersandar pada Tuhan atau bersandar pada diri sendiri? Tuhan tahu isi hati kita dan Tuhan peduli kepada kita. Tuhan tahu isi hati kita dan Tuhan peduli pada kita. Itu kuncinya. Ketika kita kecewa kita tidak sendirian. Tuhan tahu duluan. Maka Tuhan izinkan kita untuk mengalami kecewa. Untuk menjaga kita dekat dengan Tuhan, untuk menjaga kita tetap dalam lingkaran aman Tuhan, dan tetap menjaga kita berada pada jalurnya Tuhan, dan mengembalikan harapan kita teringat pada harapan, puncak harapan, yaitu Tuhan. Bagaimana mengekspresikan kecewa itu? Menangis. Ya, ketika kita tidak bisa berhenti untuk
berkata-kata menghadapi meresponi rasa kecewa itu, ya lakukan. Tetaplah berdoa, berkata-kata dengan Tuhan ketika kita mengalami kecewa. Sekalipun kita sampai kehabisan suara, tidak bisa lagi berbicara, ya itu kenyataan, itu keadaan yang sesungguhnya. Sampai ke orang kehabisan kata-kata, ya bisanya nangis seperti bayi ketika tidak memiliki kata-kata, dia hanya bisa menangis. Sama halnya ketika manusia dalam rasa kecewanya, dia berkata-kata kepada Tuhan, terus berkata-kata kepada Tuhan, sampai habis, tidak bisa berkata-kata, pilihannya apa? Menangis. Menangis karena Tuhan mengerti bahasa air mata. Kecewa manusiawi, kecewa itu alamiah, bagian dari kehidupan. Tapi jangan pernah berhenti untuk berjalan. Badai yang datang, kita tidak tahu ujungnya kalau kita tidak berjalan. Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan jiwa-jiwa yang remuk. Jadilah kuat, jadilah tangguh, tetap terus bertumbuh. Jaga semangatmu, jaga harapanmu, dan nikmatilah hidup. Karena kecewamu tidak berlangsung selamanya. Sampai ketemu di episode mendatang. Kabar Tulis tetap eksis.